Assalamualaikum. Permisi Mbak. Waalaikumsalam. Enggak Mas, silakan masuk. Monggo Mas, silakan duduk. Ya, makasih Mbak. Iya. Makasih Mbak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adib. Saya berasal dari Busuki, desanya Kabupaten Situbondo. Istri saya baru saja dirawat inap di sini, di rumah sakit ini. Usianya 20 tahun. Terus tadi ada masukan dari dokter untuk melakukan konsultasi sama ahli gizi. Jadi saya disuruh ke sini Mbak. Oh enggak Pak. Sebelumnya perkenalkan nggih Pak, nama saya Siti Alfa Elita sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Bapak bisa manggil saya Elit. Baik Pak, kalau begitu sebelumnya saya melakukan konsultasi terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan dari kegiatan kali ini ya Pak. Jadi tujuan dari kegiatan konseling gizi ini sendiri adalah untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penyakit pasien. Selain itu nantinya saya juga akan memberikan arahan terkait dengan pemberian makanan yang berlangsung kurang lebih 20-30 menit. Serta saya harap Bapak Ahul bersedia bekerja sama untuk keberhasilan konseling ini. Apakah Bapak Ahul bersedia? Oh begitu Mbak. Ya, saya bersedia Mbak. Baik, mohon maaf sebelumnya saya di sini izin bertanya terlebih dahulu ya Pak. Apakah Bapak memiliki surat rekomendasi dari dokter atau data-data pendukung seperti hasil uji laboratorium atau rekam medisnya mengenai kondisi pasien ya Pak? Ada Mbak, ini surat rekomendasi dari dokter yang hasil lab istri saya. Baik, permisi saya lihat dulu ya Pak. Ya Mbak. Kemudian Pak, di sini saya akan sedikit bertanya ya Pak mengenai beberapa hal kepada Pak Ahul terkait pasien untuk memastikan data-data terkait pasien ini udah benar apa belum. Jadi istri Bapak ini masuk dan mulai dirawat inap ini tanggal 6 Desember ya Pak, 2021. Kemudian dikarenakan mual dan muntah pada masa kehamilan pertamanya yang berusia 12 minggu. Ya, betul Mbak. Apakah benar seperti itu? Betul. Ya, kalau begitu untuk kondisi pasien saat ini seperti apa ya Pak? Apa masih ada keluhan seperti mual dan muntah? Seperti itu Pak? Saat ini masih ngerasa mual gitu. Terus kalau makan itu mual katanya Mbak. Ya, terus bagaimana Pak? Terus kalau dipaksa makan gitu bisa apa ya, minta kadang kalau apa namanya penciuman itu aromanya Mbak, aroma sama ini apa masakan aja nggak bisa buat dia tuh mentah kalau mendengar masakan gitu Mbak. Berarti kalau mendengar masakan-masakan yang berbau sangat tajam itu bisa Ya, muntah. sampai istri saya itu lemas Mbak. Iya, terus bagaimana Pak? Ya, iya Mbak, istri saya itu selama hamil ini kayak usia makan, jadi setiap makan itu kayak mentah terus gitu Mbak. Oke. Nah, di sini dari rekam medis dokter ya Pak, tertera bahwa berat badan istri Bapak itu 56 kilo ya. Kemudian untuk tinggi badannya itu 158 cm ya Pak. Ya, Mbak. Bentar ya Pak, saya hitung dulu Ya. untuk memastikan status gizi istri Bapak. Setelah saya menghitung status gizi istri Bapak berdasarkan hasil tinggi badan dan berat badannya itu Pak, alhamdulillah status gizi istri Bapak Ibu Lita ini termasuk normal Pak, kategori Alhamdulillah. status normal Iya, ya. alhamdulillah ya. Kemudian di sini saya juga ingin bertanya ya Pak sama Bapak untuk riwayat makan atau kebiasaan makan Ibu Lita ini sendiri seperti apa ya Pak? Mungkin Ibu Lita biasa mengkonsumsi tahu atau sayur atau
dia tidak suka makanan apa gitu Pak yang Bapak ketahui, mungkin bisa dijabarkan Pak. Oh iya Mbak, kalau istri saya ini yang saya tahu setiap hari itu makannya, bukan setiap hari malam sih, setiap hari makannya untuk konsumsinya itu ikan, daging, kontennya telur, itu juga lumayan sering. Iya, terus Dan selama hamil akhir-akhir ini istri saya juga suka sekali makan kayak apa namanya, fast food itu Mbak. fast food. Ya, Terus terus kayak ya camilan-camilan ciki-ciki gitu Mbak. Terus kalau untuk minumnya itu susu hamil itu Mbak. Kalau lagi enggak muat, ya sehari itu bisa 1 sampai 2 gelas Mbak. kalau mual bagaimana? Kalau mual itu mesti disetok dulu Mbak. Oh ya, baik ya Pak. Kalau Iya. begitu, selanjutnya di sini saya juga ingin bertanya, apakah Bapak sudah mengetahui penyakit apa yang sedang dialami oleh istri Bapak? Belum Mbak. Direkamnya di sini ya Pak, istri Bapak mengalami atau menderita hiperemesis gravidarum atau yang biasa dikenal dengan keluhan mual secara terus-menerus, bahkan disertai dengan muntah. Untuk gejalanya sendiri ini, untuk penyakit gravidarum ini biasanya ditandai dengan mual dan muntah tadi, kemudian ada dehidrasi, jantung berdebar, kemudian konstipasi, mengeluarkan air liur secara berlebihan, kemudian pusing dan nyeri kepala, sangat sensitif terhadap aroma seperti yang Bapak tadi dijelaskan ya, Iya. sulit menelan makanan dan minuman, hipotensi atau tekanan darah rendah, kemudian berat bayi lahir rendah, serta beberapa masalah psikologis seperti stres, bingung, cemas, bahkan putus asa, seperti itu ya Pak. Iya Mbak. Kemudian ini kalau dilihat dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya sendiri, ternyata istri Bapak itu ada beberapa hasil yang masih kurang nih Pak, atau tidak sesuai dengan nilai normalnya ya Pak. Salah satunya itu di sini nilai hemoglobinnya atau HB-nya ya. Hemoglobin dalam darahnya Ibu Lita ini masih kurang. Sebenarnya kondisi HB yang kurang ini Pak juga bisa disebabkan oleh keadaan mual dan muntah yang Ibu Lita derita ya Pak, menderita. Kemudian sebenarnya keadaan mual dan muntah ini Pak bisa yang menghambat proses asupan makanan ke dalam tubuh istri Bapak, sehingga hemoglobin istri Bapak itu rendah, gitu ya Pak. Kemudian Pak, sebenarnya fungsi dari HB selama kehamilan ini sendiri Pak sangat penting bagi ibu yang sedang mengalami kehamilan, karena jika ibu yang mengalami HB yang rendah nantinya akan dapat menyebabkan anemia ya. Iya. Dan kondisi anemia pada ibu hamil sendiri nantinya itu akan menyebabkan beberapa dampak ya, seperti misalnya mengalami pendarahan saat melahirkan, kemudian dapat menyebabkan BBLR. Bapak tahu BBLR? Iya Mbak. Jadi BBLR itu berat bayi lahir rendah. Jadi berat badan bayi itu di bawah nilai normalnya Pak ya. Iya kenapa? Terus selain itu dapat memperbesar resiko terjadinya bayi lahir prematur, bahkan hingga dapat memperbesar resikonya terjadinya stunting di kemudian hari Pak, begitu. Begitu ya Mbak. Iya. Terus itu untuk mengatasinya bagaimana ya Mbak? Biar penyakit istri saya ini bisa berkurang dan sembuh, sama nilai itu lagi apa tadi HB-nya itu? HB-nya. Iya, bisa nambah Biar kembali. normal gitu. ya, Pak. Iya. Nah, jadi begini ya Pak, untuk penderita hiperemesis gravidarum sendiri pada dasarnya dapat diberikan melalui diet hiperemesis gravidarum. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menekan rasa
mual dan muntah yang sedang dialami pasien atau yang sedang dialami oleh istri bapak ya. Nah, ciri khas diet ini sendiri yaitu dengan menyarankan pasien untuk mengkonsumsi jenis-jenis makanan kering seperti roti tawar, terus sosis panggang, kan ada ya di rumah pastinya. Bisa makanan yang sederhana, telur rebus itu bisa juga Pak. Selain itu pasien juga bisa mengkonsumsi air jeruk atau air jahe karena dapat mengurangi dan mengatasi rasa mual dan muntah yang dialami istri bapak. Kemudian untuk anemianya sendiri ya Pak yang sedang dialami pasien itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa disebabkan karena keadaan mual dan muntah, sehingga asupan makanan dalam tubuh itu menjadi tidak terpenuhi. Otomatis juga kebutuhan zat besi dalam tubuh istri bapak itu kurang ya. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kadar HB ini Pak bisa dilakukan dengan mengkonsumsi makanan sumber atau dengan mengkonsumsi obat-obatan. Tapi dilihat lagi Pak, jika melihat kondisi Ibu Lita ini Pak yang seperti ini, mungkin akan lebih baik jika dilakukan dengan cara memberikan beberapa makanan khusus untuk menaikkan kadar HB ya Pak. Kalau menggunakan obat-obatan tidak mungkin kan, Ibu Lita sendiri dalam keadaan hamil, takut terjadi apa-apa dengan janinnya ya, jadi bahaya. Langkah yang paling penting itu bisa dilakukan dengan memberikan makanan yang bergizi gitu Pak. Kemudian nanti akan saya bantu dengan memberikan makanan khusus untuk Ibu Lita agar rasa mual dan muntahnya itu hilang, namun kebutuhan zat besinya tetap terpenuhi Pak. Dan juga sementara ini mungkin istri bapak bisa menghindari dulu ya Pak makanan yang berbumbu tajam seperti yang bapak tadi bilang, makanan yang berlemak serta kopi nggih Pak, bisa mungkin dihindari dulu ya. Oke Pak, kalau bisa diusahakan istri bapak saat minum itu setelah makan itu dijeda dulu nggih Pak. Misalnya jadi setelah makan itu usahakan nunggu dulu sekitar 5-10 menit, kemudian boleh minum ya Pak. Tujuannya apa Pak dilakukan seperti itu? Tujuannya untuk mengurangi rasa mual dan muntah itu sendiri, seperti itu Pak. Jadi setelah makan jangan langsung minum, dijeda dulu 5-10 menit gitu Pak. Mengerti Pak? Ya, mengerti. Ya kalau begitu. Nah, selanjutnya mohon maaf ya Pak sebelumnya. Mungkin Bapak Ahul bisa sedikit mengulangi penjelasan saya terkait penyakit hiperemesis gravidarum atau mengenai langkah penanggulangannya untuk memperkuat pemahaman Bapak terkait materi konsultasi kali ini. Monggo Pak, singkat saja nggak apa-apa. Oh gitu ya Mbak. Iya. Enggak dijelaskan sedikit nggak apa-apa. Baik Mbak, ini sepemahaman saya saja ya Mbak. Iya nggak apa-apa. Jadi hiperemesis itu keadaan mual dan muntah pada awal kehamilan ya Mbak. Ya. Nah untuk menanggulanginya itu bisa diberikan diet hiperemesis itu sendiri yang diberikan dengan menghindari makanan berlemak ya Mbak Ya. dan goreng-goreng gitu ya. Terus? Lalu bisa juga diberikan air peras jeruk ya Mbak atau jahe Ya. untuk mengurangi mual dan muntahnya itu tadi ya Mbak. Wah, sudah lumayan mengerti ya Pak. Iya. Oh iya, satu lagi nih, ada nanti saya akan kirimkan leaflet Pak yang berisikan informasi-informasi penting terkait dua penyakit yang sedang dialami oleh istri Bapak. Iya. Di dalam leaflet itu nantinya akan berisikan informasi mengenai hiperemesis gravidarum, kemudian
ada yang juga mengenai anemia ya Pak pada ibu hamil. Mungkin nanti informasi dalam leaflet tersebut dapat membantu proses penyembuhan istri Bapak ya Pak. Oh iya Pak, saya izin menyampaikan nantinya saya akan melakukan monitoring kepada Bapak Abdul selama beberapa hari untuk mengetahui perkembangan pasien serta perkembangan pasien. Sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi Pak? Cukup Mbak, sejauh ini sudah cukup informasinya Mbak. Ya, cukup. Baik, minta tolong ya Pak, nanti kalau bisa Ibu Litanya diberikan sedikit semangat atau Ya. dukungan Siap, Mbak. buat menghabiskan makanannya. Tapi tidak perlu dipaksakan ya Pak. Jika Ibu Lita ini sudah merasa cukup, tidak Ya. ada apa-apa Pak, tidak apa-apa Pak, sesuai kemampuan Ibu Litanya sendiri Pak. Dan saya doakan semoga Ya, Ibu amin. Lita bisa lekas sembuh, lekas Amin. sehat ya Pak. Ya, amin. Terima kasih ya Mbak. Semua penjelasan. Enggak Pak, kalau nggak ada lagi atau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin konselingnya cukup sampai di sini dulu enggak Pak. Semoga istri Bapak lekas sembuh dan Amin. juga janinnya sehat selalu enggak Pak. Ya, amin, amin, amin. Terima kasih Mbak. Terima Kalau kasih, Mbak. mungkin nanti nyampe di rumah ya Pak, Bapak ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan terkait konseling hari ini ada kartu nama saya. Iya Mbak, amin Di ya Mbak. situ ada WhatsApp dan sosial media saya. Bapak bisa menghubungi CP saya yang tertera di kartu tersebut Pak. Iya, Mbak. Dan nanti melalui WhatsApp juga saya akan mengirimkan leaflet yang sudah saya janjikan tadi ya Pak. Kemudian nanti kalau misalnya Bapak sibuk nih Pak ya, nanti konselingnya bisa juga melalui WhatsApp sesuai dengan perjanjian saja nanti Pak ke depannya bagaimana ya Pak. Baik, Yang Mbak. jelas nanti saya akan memonitoring Bapak Siap. seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, ya, baik Mbak. Terima kasih Mbak. Kalau gitu saya Mbak, pamit dulu. Siap, Iya. saya sendiri. Ya, ini untuk hasil surat rekomendasinya ya Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Saya antar sampai di sini aja ya Pak. Iya, iya, makasih Mbak. Iya.